Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting maknanya bagi eksistensi dan penegakan kedaulatan negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para founding fathers di bawah kepemimpinan Soekarno, Muhammad Hatta, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Safruddin Prawira Negara, dan tokoh-tokoh penting lainnya, berhasil mengajak seluruh komponen bangsa bahu-membahu berebut kembali ibu kota negara yang telah dikuasai oleh penjajah. Peristiwa serangan umum 1 Maret memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara. Karena peristiwa ini membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan mampu memberikan perlawanan kepada Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Keberhasilan ini telah meyakinkan dunia untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan. Hal tersebutlah yang menjadikan serangan umum 1 Maret 1949 sebagai titik penting dalam perjalanan bangsa, yang kemudian kini telah resmi sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Berlatar belakang hal tersebut, Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan DIY bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Rangkaian peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang pertama ini diawali dengan kegiatan tirakatan yang diselenggarakan Selasa malam 28 Februari 2023 di Plaza Monumen SO 1 Maret, Yogyakarta. Acara tirakatan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara diawali dengan pertunjukan drama teatrikal yang dimainkan oleh komunitas Yogyakarta 1945. Teatrikal tersebut memeragakan peran Palang Merah Indonesia dan tim kesehatan dalam menangani para pejuang yang terluka. Serta peperangan Tentara Nasional Indonesia dalam mengusir militer Belanda dari Yogyakarta pada masa agresi militer kedua tahun 1949. Serangan umum ini merupakan bentuk keberhasilan pasukan TNI bersama seluruh komponen masyarakat lainnya dalam merebut kembali kota Yogyakarta. Pertempuran serangan umum 1 Maret inilah yang menunjukkan eksistensi kedaulatan NKRI di mata dunia. Dengan ditetapkannya peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, maka kita semua berkewajiban untuk terus mengkaji dan mengedukasi masyarakat akan peristiwa tersebut dan menyebarluaskan temuan terbaru yang terkait. Pada tahun 2023 ini tepat 1 tahun kita melaksanakan keluarnya Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang penetapan Hari Penegakan Kedaulatan Negara sebagai Hari Besar Nasional Republik Indonesia. Hari ini adalah sebenarnya memperingati peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang pada dasarnya merupakan salah satu tonggak dari keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi sejak mulai tanggal 17 Agustus 45, di mana kedaulatan kita dapatkan dan pada proses berikutnya sampai dengan pasca setelah serangan umum 1 Maret 1949.
Rangkaian peristiwa ini dengan momentum serangan umum 1 Maret 1949 menjadi bagian yang penting karena menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan mampu bersatu memberikan perlawanan kepada penjajah. Hal tersebutlah yang menjadikan serangan umum 1 Maret 49 sebagai titik penting dalam perjalanan bangsa yang kemudian secara resmi ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Dengan ditetapkannya Hari Besar Nasional ini, maka Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pengusul utama dengan pemarkasa dari Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan serangkaian rencana aksi yang menjadi bagian dari tindak lanjut penetapan Kepres nomor 2 tahun 2022. Dengan semangat baru, kita mencoba melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya setelah penetapan tersebut. Ayo bubarkan garwa. Tutup. Uri wil waktunya. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 telah ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tertuang dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 tertanggal 24 Februari 2022. Acara tirakatan dalam rangka peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara di Plaza Monumen SO 1 Maret Yogyakarta dihadiri Wakil Gubernur DIY KG PAA Paku Alam ke-10. Dalam sambutan tertulis Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang dibacakan Wakil Gubernur DIY KG PAA Paku Alam ke-10 menyampaikan, malam tirakatan dalam rangka peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara sama halnya sebuah perenungan spiritual agar dapat menunaikan cita-cita. Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara hendaknya dimaknai untuk membuka hati sanubari agar menjadi suluh penerang dalam mengabdi dan mencintai tanah air. Malam tirakatan ini juga menjadi momentum retrospeksi, mengenang jasa para pahlawan penegak kedaulatan negara. Masyarakat diajak mengaktualisasi makna kedaulatan dalam bingkai keyogyaan yang terpancar dalam semangat Hamemayu Hayuning Bawono. Aktualisasi kedaulatan negara dapat diwujudkan melalui upaya kerja bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan perenungan seperti itu, marilah kita jalani malam tirakatan ini dengan berpasrah diri keharibaannya agar bangsa ini tetap di jalan lurusnya. Segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah meletakkan hati dan langkah kita dalam kebersamaan dalam mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Akhirul kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayahnya
bagi keselamatan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya Robbal Alamin. Melalui peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara tahun ini, bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia salah satu aspek sejarah perjuangan mempertahankan negara yang masih jarang dibahas, yakni sisi diplomasi. Sebenarnya tirakatan ini adalah salah satu dari seluruh rangkaian peringatan Hari Besar Nasional Penegakan Kedaulatan. Jadi nanti ada masa berapa tahapan. Nah, tirakatan selaku pembuka awal itu kita maksudkan sebagai upaya untuk refleksi, mengeksplorasi kembali, merenungkan kembali, termasuk menggali semua kisah-kisah, semua data-data yang memang terus kita kaji, sehingga masyarakat bisa semakin memahami bagaimana sih sebenarnya peristiwa serangan 1 Maret itu kemudian terjadi. Nah, ini yang akan menjadi poin penting bagi kami untuk kemudian ke tahapan-tahapan event-event atau agenda berikutnya, karena ini menjadi bagian penting untuk dipahami. Nah, sebenarnya bahwa peristiwa serangan bom 1 Maret sebagai hari besar penegakan kedaulatan negara ini sebenarnya bukan satu momen tunggal. Jadi ini yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Jadi ini merupakan satu rangkaian peristiwa sejarah mulai dari 17 Agustus 1945 sampai dengan setelah konferensi meja bundar dan kemudian menghasilkan penyerahan kembali kedaulatan RI ya dari Belanda. Nah, tentu saja kita nggak mungkin memilih panjangnya peristiwa itu sehingga serangan bom 1 Maret menjadi satu titik tonggak untuk menjelaskan semua peristiwa. Untuk itulah mengapa sebenarnya 1 Maret itu kemudian menjadi satu rangkaian perjuangan para tokoh-tokoh besar yang mungkin selama ini tidak banyak diketahui gitu ya. Jadi bagaimana kemudian presiden, kemudian wakil presiden, menteri-menteri di dalam proses-proses memperjuangkan kembali kedaulatannya yang direbut dengan adanya agresi militer, itu kemudian tampak di dalam tahapan-tahapan proses ini. Nah, itu yang ingin kita tunjukkan pada masyarakat, sehingga besok bisa disaksikan di YouTube Disbud Taste of Jogja, di mana kita akan berkolaborasi dengan dua provinsi. Provinsi Bangka Belitung dan juga Provinsi Sumatera Barat. Nah, mengapa dua provinsi ini? Karena dua provinsi ini memiliki koneksi yang erat sebagai sambungan satu kesatuan cerita mengapa terjadi serangan bom 1 Maret. Jadi di mana Bangka Belitung adalah lokasi pengasingan para pemimpin RI waktu itu yang kemudian ditangkap di Jogja karena agresi militer itu kemudian diasingkan di Pulau Bangka Belitung. Nah, sebenarnya semua yang terjadi adalah atas pemikiran, keputusan, dan kebijakan para tokoh-tokoh tersebut. Nah, kemudian mengapa di Sumatera Barat? Karena Sumatera Barat adalah salah satu lokasi di mana Bung Karno memerintahkan untuk membentuk pemerintahan darurat RI sementara oleh Pak Sarifudin Prawira Negara. Nah, besok kita akan menyaksikan bagaimana komunitas sejarah di dua provinsi tersebut dengan dinasnya, Dinas Kebudayaan Pariwisatanya Bangka Belitung dan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, kita akan live streaming bersama-sama menyaksikan rangkaian dari asli lokasi itu terjadi. Jadi di Bangka Belitung tempat pengasingan Bung Karno dan juga di Padang di Bukit Tinggi yang terkait dengan pemerintahan darurat. Nah, nanti menjadi satu rangkaian cerita. Nah, itu kita lakukan besok termasuk bagaimana kita mendetailkan kembali peristiwa-peristiwa itu yang selama ini tidak diketahui oleh masyarakat. Kita akan meluncurkan satu buku besok juga, merupakan karya kolaborasi 3 provinsi juga dari 3 narasumber pada fakta-fakta, data sejarah dan peristiwa-peristiwa yang selama ini kita tidak pernah ketahui. Apa yang sebenarnya terjadi di para pemimpin kita di Bangka, di pengasingan,
Kemudian apa yang terjadi dengan pemerintahan darurat di Sumatera Barat yang ternyata berimbas pada serangan umum 1 Maret di kita. Salah satu cara sebenarnya karena untuk makna penting dari kita memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara kan sebenarnya bukan hanya upacara gitu ya, bukan hanya perayaan. Tapi sebenarnya bagaimana nilai-nilai itu kemudian tertransfer kepada masyarakat. Tujuannya adalah kemudian masyarakat bisa menangkap nilai-nilai yang kemudian diperjuangkan. Apa sih nilainya? Yang terpenting adalah kedaulatan gitu. Bagaimana mempertahankan kedaulatan itu luar biasa. Sehingga bagaimana kita saat ini di era sekarang mempertahankan kedaulatan itu ternyata susah juga ya. Bagaimana berdaulat di bidang politik, ekonomi, budaya gitu. Tantangannya cukup besar. Nah, hal-hal tersebut menyadarkan kita bahwa sebenarnya yang kita hadapi di era yang cukup kompleks ini masih terus menjadi ancaman. Itu yang menyadarkan kita untuk kembali pada cita-cita awal pendahulu kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih gitu. Nah, sehingga upaya-upaya inilah yang akan terus kita wujudkan, tidak hanya secara seremonial perayaannya. Nah, akhirnya kita mencoba nilai-nilai itu kemudian kita kolaborasikan dalam bentuk pertunjukan seni tradisi, yaitu wayang kulit. Nah, bagaimana pergelaran wayang kulit ini kemudian mengangkat nilai-nilai nasionalisme di dalam lakon dan juga janturan dalangipun. Nah, ini mungkin sesuatu yang menarik gitu ya. Bagaimana sebenarnya peran seni tradisi kebudayaan kita bisa berkontribusi dalam menggelorakan nasionalisme. Sehingga kita uji coba sekarang. Harapannya masyarakat semakin mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi. Peristiwa 1 Maret ini adalah hanya satu bagian dari keseluruhan rangkaian panjang, sehingga yang harus disadari perjuangan itu adalah kerja kolektif. Dan ini juga bukan hanya milik Jogja saja, kita berharap masyarakat mengetahui dan kemudian merasakan bahwa mempertahankan kedaulatan itu adalah sesuatu yang penting sebagai jati diri kita. Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang dikemas dalam acara tirakatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Wakil Gubernur DIY, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan DIY, yang selanjutnya diserahkan kepada perwakilan keluarga pelaku serangan umum 1 Maret dan perwakilan generasi muda. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur DIY juga menyerahkan tokoh pewayangan Brotoseno pada dalang Ki Getar Pamuji. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Bapak kalau tadi melihat persembahan teatrikal itu gimana Pak rasanya? Itu cukup mewakilikah dengan peristiwa atau momentum yang dulu? Selain pertunjukan teatrikal, acara malam tirakatan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara juga diisi dengan kegiatan sarasehan
dan pagelaran wayang kulit. Acara sarasehan yang digelar dalam acara Malam Tirakatan tersebut menghadirkan pembicara keluarga pelaku serangan umum 1 Maret yang juga merupakan Ketua Badan Pengurus Cabang Paguyuban Workrois Daerah Perlawanan 3 Yogyakarta, Sujono, dan sejarawan UGM, Sri Margana. Kalau yang Bapak alami sendiri seperti apa sih Pak Jono waktu itu, dari kisah cerita juga dari orang tua seperti apa Pak? Jadi, saya ini kan generasi penerus, bukan pelaku, karena saat itu usia saya masih 2-3 tahun, jadi belum bisa apa-apa, cuma lari ke sana kemari. Tentang serangan 1 Maret ini saya peroleh sedikit sekali dari orang tua, banyak itu malah dari teman-teman orang tua saya, mantan bapak-bapak saya, dan juga kenalan-kenalan yang kemudian berbincang-bincang tentang serangan 1 Maret ini, dan tidak lupa juga dari beberapa pengantikan Pak Mardiono. Saya melengkapi. Mungkin bapak saya waktu itu tidak menyampaikan hiruk-pikuknya serangan 1 Maret, masih terbiasa dengan seorang militer yang harus menyimpan semua kegiatan kemiliteran. Itu tidak sekedar menetapkan, tetapi juga ada semacam perintah agar setelah ditetapkan itu disosialisasikan dan dapat menjadikan semacam cara untuk memperdalam nilai-nilai kepahlawanan. Dan itu harus dan setiap generasi yang baru lahir itu tidak langsung paham nasionalisme, tidak langsung nasionalistis, sehingga mereka memerlukan pendidikan agar mereka memahami, mencintai tanah airnya, dan sejarah, peristiwa-peristiwa sejarah itu menjadi pelajaran penting untuk bisa memupuk nilai-nilai nasionalisme. Peristiwa serangan umum 1 Maret memiliki makna penting bagi penegakan dan pengakuan kedaulatan negara. Keberhasilan peristiwa ini telah meyakinkan masyarakat dunia, Indonesia masih ada, dan pada akhirnya masyarakat dunia mendukung perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan. Hal tersebutlah yang menjadikan serangan umum 1 Maret 1949 sebagai titik penting dalam perjalanan bangsa, yang kemudian kini telah resmi sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara, seiring diterbitkannya Keputusan Presiden Kepres Nomor 2 Tahun 2022 tentang penetapan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hari Penegakan Kedaulatan Negara ini diluncurkan atau diterbitkan 1 tahun yang lalu, dan ini diterbitkan dengan berbagai syarat yang kita penuhi, yang jelas berdasarkan naskah akademis dari instansi yang berwenang. Dan ini intinya adalah mengangkat serangan umum yang diadakan pada tanggal 1 Maret 1949. Jadi intinya adalah mengangkat serangan umum 1 Maret 1949 menjadi hari besar kenegaraan, walaupun tidak hari libur. Ini sudah menghargai bahwa tanggal 1 Maret, serangan umum 1 Maret itu betul-betul perjuangan yang bisa menegakkan kedaulatan negara kita dengan terusirnya penjajah dari Yogyakarta, di mana Yogyakarta pada saat itu menjadi ibu kota negara. Sehingga kalau itu tidak berhasil, serangan 1 Maret tidak berhasil, maka sudah tidak ada dongengnya, tidak ada ceritanya negara Indonesia itu seperti apa.
karena sudah dikumandangkan oleh Belanda, dipropagandakan oleh Belanda bahwa RI itu tidak ada, TNI itu hanya ekstremis. Nah, dengan keberhasilan 1 Maret ini terbukti bahwa negara Indonesia, Republik Indonesia masih ada dan TNI masih solid, artinya masih ada organisasi yang betul-betul berperanan penting bagi suatu negara. Nah, ini yang paling penting adalah itu, dan ini mestinya kita selenggarakan peringatan ini sebagai intinya adalah upacara. Namun tidak hanya pada upacara itu, bisa dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Bisa gerak jalan, bisa senam, bisa lomba menggambar, dan malam tirakatan. Malam tirakatan ini sebagai ungkapan dari rasa syukur bahwa kita sampai sekarang masih bisa menghargai para pelaku yang belum memperjuangkan negara Republik Indonesia. Peringatan serangan 1 Maret ini bisa diwujudkan dengan aneka macam kegiatan, termasuk juga mengangkat kebudayaan setempat. Katakanlah kalau di Yogyakarta dengan wayang kulit, dengan tarian. Mungkin nanti kalau di Jakarta diadakan kegiatan peringatan dengan mengangkat kesenian Betawi, atau kalau mungkin di daerah lain juga dengan artinya satu kesenian masyarakat setempat yang menarik datangnya orang, dan di situ akan tersosialisasikan keberhasilan serangan umum bagi negara Republik Indonesia. Jadi itu semacam cara pengumpulan orang untuk bisa kita mensosialisasikan tentang keberhasilan serangan umum yang telah kita adakan tahun-tahun dulu. Harapan banyak sekali, Mbak. Harapannya yang jelas karena ini menjadi hari besar negara dan satu perwujudan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, ya akan lebih banyak diperingatin, akan lebih baik. Artinya karena ini hari baru satu tahun, jadi masih belum bisa siap dengan apa yang menjadi idealis kita. Misalkan nanti pada tanggal 1 Maret ini bisa dikibarkan bendera 1 tiang penuh sebagai lambang kita sama-sama satu bangsa Indonesia. Kemudian pada saat upacara tanggal 1 Maret tidak harus diselenggarakan di kantor-kantor. Bisa saja di RT, di RW, di sekolahan, di masyarakat, itu untuk memperlihatkan bahwa kita betul-betul bangga terhadap kebulatan tekad bangsa Indonesia yang terwakili di Yogyakarta mengusir penjajahan saat itu. Kira-kira seperti itu. Acara malam tirakatan peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara diakhiri dengan pagelaran wayang kulit Mahabharata oleh Ki Getar Pamuji Widodo yang membawakan lakon Babat Wanamarta. Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara diharapkan dapat semakin memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan mengajarkan generasi muda untuk tidak lupa pada sejarah bangsa.